Halo guys, jumpa lagi dengan gue Niko. Kali ini gue mau sharing 5 pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat melakukan diet. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama, gue jelasin dulu apa diet itu. Kalau menurut gue pribadi, diet itu adalah cara kita bagaimana mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh setiap harinya, bukan menghilangkan. Jadi beda konsepnya ya. Ada yang berpikiran kalau misal menghilangkan, contoh kalau misalkan kita nggak makannya cuma sekali gitu, itu menurut gua nggak diet, itu malah caranya kurang maksimal lah kalau menurut gua. Oke, yang pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan adalah, apakah nggak sarapan itu termasuk salah satu program diet? Oke, kalau menurut gue pribadi enggak. Ini menurut opini gue ya. Jadi kalau menurut kalian makan sarapan itu adalah nggak makan adalah diet, ya itu balik lagi ke kalian. Tapi kalau gue pribadi, nggak sarapan itu bukan cara untuk diet. Oke. Yang benar adalah bagaimana kalian mengurangi porsi makan sarapan kalian dengan kalori yang sedikit. Contohnya, kalian bisa menggunakan pisang, oatmeal, telur. Oke, kalian bisa makan pilihan itu. Kalau misalkan kalian sendiri belum merasa kenyang, tahan kenyangnya, laparnya itu. Memang pada saat diet itu memang gak dianjurkan kalian makan sampai kenyang, tapi makanlah sampai kalian nggak merasa lapar. Jadi intinya itu ya. Oke, yang kedua, kalau nggak sarapan itu biasanya kalian akan kehilangan konsentrasi dalam bekerja. Nah, ini yang paling rawan nih. Biasa orang kalau diet malah kelaparan, malah nggak bisa kerja, malah nggak fokus kerja. Nah, itu kerugian kalau kalian nggak sarapan. Oke, jadi menurut gua makan aja, sarapan aja, tapi dengan jumlah kalori yang kecil atau sedikit. Ya, oke, lanjut. Yang kedua adalah, bisa gak kalian melakukan diet tapi tanpa dengan olahraga? Menurut gua bisa, tapi untuk mendapatkan hasil maksimal nggak bisa. Kenapa? Prinsipnya orang diet itu adalah sebenarnya bagaimana kalori yang masuk ke dalam tubuh itu lebih kecil dibandingkan kalori yang keluar. Bagaimana membesarkan kalori yang keluar? Salah satunya dengan olahraga. Itu simpelnya. Kalau menurut kalian olahraga itu sulit, menurut gua enggak. Kalian cukup melakukan olahraga itu dengan jalan kaki misalkan. Waktunya gak berapa lama, cuma 30 menit. Ya, masa satu hari 30 menit lu luangin waktu lu nggak ada. Simpelnya seperti itu. Kalau kalian menurut kalian itu sulit, kalian turunin waktunya jadi 20 menit. Lakukan ini setiap hari. Oke, males. Oke, lakukan 3 kali dalam seminggu. Menurut gua pribadi itu bisa banget. Tergantung kalian mau atau enggak ngelakuinnya. Jadi balik lagi nih, bisa gak kalau misalkan kalau misalkan diet itu tanpa berolahraga? Bisa, tapi kalian harus makin mengecilkan kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian gitu. Jadi menurut gua, kalau misalkan kalian bisa olahraga, minimal kalian bisa memasukkan sedikit kalori lebih banyak, tapi kalian keluarinnya dengan melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga itu kan membantu kita untuk ngeluarin kalori lebih banyak setiap harinya gitu. Jadi kalau menurut gua, olahraga itu udah salah satunya paling baik kalau itu digabungkan dengan diet. Oke, kalau menurut kalian olahraga itu susah, coba aja pelan-pelan kalian ngelakuin, mungkin 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, itu udah cukup menurut gua. Jadi kalau menurut gua pribadi, diet dan olahraga itu kayak mandi sama sabun. Jadi kalau misalkan kalian diet tapi nggak olahraga, itu kayak mandi tapi nggak pakai sabun. Coba kalian rasain sendiri.
Oke. Yang ketiga, apakah makan siang yang banyak bisa menutupi makan malam? Kayak gini, orang pasti banyak berpikiran seperti ini. Gua makan siang yang banyak, biar malam gua nggak makan lagi. Banyak orang berpikiran kalau melakukan diet begitu. Mereka menghilangkan kalori yang masuk, tapi bukan menghilangkan sama sekali. Menurut gua itu cara diet yang kurang baik. Ya, yang baik adalah kalian tetap makan malam, tapi dengan kalori yang baik. Simpelnya aja deh, kalau kalian memang pusing nggak tahu mau makan apa, kalian makan buah-buahan. Kalian bisa makan oatmeal, susu protein atau susu rendah lemak. Jadi intinya kalau kalian memang mau untuk makan malam, nggak usah khawatir, nggak usah takut gemuk. Yang penting kalian harus hitung kalori yang masuk pada saat malam hari. Ya tentunya kalorinya memang harus lebih sedikit. Kalian bisa makan apel, kalian bisa makan pisang, itu boleh. Kalau kalian memang mau, kalian bisa ngelakuin dengan mencampurkan makanan buah-buahan itu dengan susu protein. Itu satu kolaborasi yang bagus menurut gua pribadi. Ya, nanti kalau kalian memang suka oatmeal, kalian boleh makan oatmeal. Jadi bukan menghilangkan makan malamnya, tapi mengurangkan kalori yang masuk pada malam hari, gitu. Jadi kalau kalian bayangin nggak, kalau kalian nggak makan malam, kalian makan terakhir misalkan jam 12 siang. Oke, jam 10 misalkan kalian tidur, itu pun udah 10 jam kalian nggak ada kalori yang masuk sama sekali. Ini misalkan kalau kalian nggak makan malam ya. Lalu kalian tidur, bangun sampai jam 7, jam 6. Udah berapa jam? 16 jam, 17 jam. Kelamaan. Ya. Jadi kalian pada saat nanti bangun itu pasti nafsu makannya makin besar, jadi kalian malah makan yang enggak. Biasanya kayak gitu. Ya. Jadi intinya tetap masukin kalori yang kecil pada malam hari, jangan terlalu banyak. Makannya dikontrol, ya. Jadi makannya caranya adalah intinya mengurangi kalori yang masuk, bukan menghilangkan. Sekali lagi ya, jadi kalau diet menurut gua menghilangkan itu nggak baik. Oke, yang keempat, buah apa aja sih yang baik buat diet? Ini pertanyaan yang sangat banyak orang pengen tahu. Yang menurut gua adalah yang pertama adalah apel. Kita tahulah apel dari dulu sampai sekarang juga salah satu buah paling favorit kalau orang melakukan diet. Ya baik, karena dia banyak serat. Yang kedua, teksturnya memang padat, jadi membuat kita tuh kenyang lebih lama. Ya, kalau misalkan serat, kita tahulah apel juga salah satu yang paling banyak seratnya. Dan yang terpenting adalah pada saat kita makan itu memang teksturnya padat, jadi pada saat kita di perut itu dia lebih tahan untuk menjaga kenyangnya ya. Oke, yang kedua biasanya adalah pisang. Nah, pisang juga nggak kalah banyak seratnya, tapi keunggulan pisang ini juga banyak vitaminnya, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, antioksidan, masih banyak lagi. Ya, pisang ini juga banyak dipakai biasanya sama orang-orang salah satu alternatif untuk melakukan diet di luar apel ya. Biasanya apel, pisang, oke, itu yang gampang ya. Jadi kalian bisa dapetin semuanya sih di pasar juga banyak ya, supermarket juga banyak menurut gua. Yang ketiga adalah jeruk. Nah, jeruk ini juga favorit. Kenapa? Kita tahu jeruk itu adalah sumber vitamin C yang paling banyak ya. Nah, keunggulannya jeruk adalah biasanya jeruk ini bisa di jus, dan banyak orang menikmati jus dengan di jus ya. Ada juga memang yang dimakan, tapi keunggulannya itu bisa dimakan langsung, bisa juga di jus. Jadi banyak orang yang memang dimakan langsung atau di jus biasanya gitu. Oke, boleh aja, kalian boleh pilih yang mana aja, tapi yang pasti jeruk itu memang salah satu juga alternatif yang baik untuk melakukan buah yang baik untuk kalian pada saat diet. Jadi 3 rekomendasi itu ya yang menurut gua. Masih banyak lagi sebenarnya buah-buah yang memang banyak untuk diet kalian, tapi yang favorit adalah biasanya apel, pisang, sama jeruk. Kalian bisa pakai 3-tiganya biar kalian bisa ada variasi dalam pemilihan buah-buahannya. Oke? Ya,
Yang sekarang yang kelima. Yang kelima adalah sampai kapan sih kita akan melakukan diet? Pertanyaannya gue balikin lagi. Sampai kapan kalian mau mempertahankan tubuh kalian dalam posisi yang maksimal? Itu simpelnya. Ya, yang intinya apa? Kalau kalian memang sudah bosen dengan melakukan diet, berarti kalian sudah bosen dengan apa yang kalian capai pada saat ini. Misalkan kalian sudah berhasil. Intinya kalau kalian memang masih mau memiliki tubuh yang keadaan kondisi baik, langsing, kalian tetap melakukan diet. Ada kalanya seminggu sekali kita melakukan namanya cheating day. Boleh. Cheating day itu apa sih? Kalian boleh makan apapun yang kalian suka seminggu sekali, tapi dengan porsi yang memang tetap dikontrol. Jadi nggak asal mentang-mentang cheating day kalian boleh makan junk food apa segala macam. Ya nggak juga. Kalian boleh makan makanan yang kalian suka tapi tetap dikontrol dengan kalorinya. Kalian tahu kalorinya. Misalkan ini besar, kalian boleh makanin dengan setengah aja atau misalkan sedikit aja. Yang penting kalian ngerasain makanan kesukaan kalian. Intinya jangan pernah ngelepasin diet kalau kalian masih mau ngerasa badan kalian baik atau dalam kondisi langsing. Jadi intinya kalian tetap melakukan diet kalau memang badan kalian mau dalam kondisi baik atau masih kondisi sehat ya. Nah, cheating day tetap kalian boleh lakukan, tapi menurut gua maksimal 1 kali dalam seminggu. Jadi nggak setiap hari, nggak seminggu 2 kali gitu. Jadi jangan berulang-ulang ya. Kalau kalian memang sudah bosen, kalian boleh bosen diet dah misalkan, kalian boleh cheating day tambah 2 hari, tapi di sebulan itu jangan terus-terusan ya. Boleh kalian melakukan cheating day, yang penting kalian sudah ada di titik jenuh, ya udah kalian boleh melakukan cheating day. Oke, jadi kesimpulannya apa sih? Oke, kesimpulannya adalah kalian diet itu bukan menghilangkan kalori, tapi mengurangi kalori yang masuk. Ya. Yang kedua, kalian juga tetap harus di jalan yang benar melakukan diet. Jadi intinya pasti banyak dari kalian diet itu begini, diet itu begini, diet ini begini. Enggak semua apa yang mereka lakukan cocok di badan kalian. Sama intinya. Apa yang kalian lakukan, cara diet kalian dengan cara diet mereka mungkin berbeda karena setiap orang memiliki cara masing-masing dan tubuh mereka biasanya juga menerima dengan caranya masing-masing. Ada yang cocok dengan diet ini, ada yang cocok dengan diet itu gitu. Jadi nggak semua sama. Kalian boleh menjadikan ini satu jadi pegangan, minimal kalian tahu bagaimana cara diet yang lumayan baik. Gua nggak bilang ini cara gua baik ya, tapi lumayan baik, seenggaknya ini memang bisa diterima. Ini menurut opini gue pribadi ya. Jadi kalau kalian memang punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalian mau nanya apa, kalau ada ide-ide kalian juga boleh taruh di kolom komentar. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan kalian, gue usahakan gue menjawab semua pertanyaan dari kalian itu. Jadi kalau misalkan ada mau nanya-nanya boleh ya. Terus nextnya gue mau bikin video apa tentang diet atau tentang olahraga, kalian juga tulis di kolom komentar. Jadi semuanya itu gue jawabnya dari video ya. Atau kalau memang pertanyaan dari komentar, gue jawabnya di komentar. Oke, jadi itu menurut gue pribadi. Semua ini jadi opini gue. Kalian boleh terima, kalian boleh serap, kalian boleh jalani gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan diet ini, nggak ada yang salah dengan diet itu, semua sama aja menurut gua. Tapi ini gua cuman kasih solusi, salah satu solusi lah istilahnya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you yang sudah subscribe channel gua. Jangan lupa di video ini juga kalian di like ya, dikasih komentar juga. Terus mau ditulis apa aja next videonya. Oke, sampai di sini dulu video gua. See you.